Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indro Pratomo dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 29021700004 dari Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan membacakan sebuah materi atau presentasi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akuntansi Biaya 2. Nah, untuk mata kuliah ini diampu oleh Ibu Isdewi Herawati, SE MAK. Untuk judul materi kali ini yaitu adalah memasukkan harga standar ke dalam jurnal akuntansi. Nah, sebelum kita ke praktek atau cara perhitungan, kita harus tahu dulu bahwa mencatat varian biaya ke dalam jurnal akuntansi ini, ketika biaya standar dimasukkan ke dalam catatan akuntansi, pelaporan akan menjadi lebih mudah dan tepat waktu karena barang dalam proses dibebankan menggunakan jumlah standar dan varian dicatat pada waktu yang bersamaan. Nah, varian yang sudah dicatat tadi itu akan ditutup pada akhir periode. Untuk faktor-faktor varian sendiri yaitu jenis varian bahan baku, tenaga kerja dan overhead, kemudian ukuran varian, kemudian juga pengalaman dengan biaya standar. Ini sangatlah berpengaruh jika kita mempunyai banyak pengalaman untuk membentuk suatu biaya standar, maka varian yang terjadi ini akan lebih kecil. Kemudian penyebab varian, nah di sini penyebab varian itu macam-macam. Bisa jadi selisih harga, bisa jadi selisih kurs kalau untuk pembeliannya memakai mata uang asing. Kemudian juga yaitu waktu terjadinya varian. Oke, kita langsung masuk ke contoh kasus atau cara contoh menghitung varians. Nah, di sini ada contoh kasus. Sebuah perusahaan manufaktur otomotif mempunyai data sebagai berikut. Yang pertama ada kuantiti pembelian bahan baku sebanyak 4.000 pieces dengan harga aktual $10. Untuk harga standarnya yang ditetapkan itu ada $12. Kemudian ada permintaan dari produksi itu 3.100 pieces, sedangkan untuk kuantitas standar ini juga sudah ditetapkan yang diperbolehkan hanya 3.000 pieces. Nah, selain itu juga nanti juga ada perhitungan tenaga kerja, maka kita juga perlu tahu untuk data-data tenaga kerja. Di sini ada jam kerja aktual. Jam kerja aktual ada 1.000 jam, kemudian tarif tenaga kerja aktual yaitu $15. Selanjutnya jam kerja standar yang sudah ditetapkan itu 900 jam. Untuk tarif tenaga kerja standar yang sudah ditetapkan itu ada $12. Nah, kita untuk perhitungannya ada dua metode. Yang ini adalah metode pertama. Di metode pertama ini waktu jurnal pembelian itu jurnalnya adalah bahan baku di debit yaitu 4.000 kali 12 itu tadi harga standar, didapatlah 48.000. Kemudian utang usaha ini adalah kuantiti pembelian dikalikan harga aktual 4.000 kali $10 didapatlah $40.000, maka terjadi varian harga pembelian di sini. Untuk varian harga pembelian $12 itu dari harga standar dikurangin dengan harga aktual $10 dikali aktual pembelian yaitu 4.000 pieces, maka didapatlah varian 8.000. Nah, selanjutnya jurnal ketika bahan baku dikeluarkan dari gudang ke pabrik. Nah, di sini untuk jurnalnya bahan baku dalam proses didapat dari $12 dikali 3.000 didapatlah 36.000. Kemudian sebelum ke varian kita masuk ke bahan bakunya.
bahan baku yang diperbolehkan 3.100 dikali harga standarnya $12, maka didapatlah 37.200. Nah, di sini didapatkan varian kuantitas bahan baku didapat dari kuantitas yang diperbolehkan dikurangin kuantitas aktual, yaitu 3.100 dikurangi 3.000 dikali $12, maka didapatkanlah varian kuantitas bahan baku sebanyak $1.200. Nah, untuk jurnalnya sudah imbang antara debit dan kredit, atau disebut yang sering kita sebut balance. Di debit 37.200, di kredit juga 37.200 gitu. Nah, selanjutnya metode yang kedua. Di sini di jurnal pembelian, perbedaan dari metode pertama, bahan bakunya ini langsung dikalikan kuantitas aktual dikali dengan harga aktual. Nah, bagaimana variannya? Variannya nanti jurnalnya ketika bahan baku dikeluarkan ke dalam gudang. Oke, kita pertama yaitu jurnal pembelian dulu. Jurnal pembeliannya itu pertama bahan baku kuantitasnya 4.000 memakai kuantitas aktual, kemudian harganya juga aktual $10, maka didapatlah debit $40.000 pada utang usaha juga $40.000. Untuk perkaliannya sama 4.000 kali $10.000. Nah, selanjutnya yaitu jurnal ketika bahan baku dikeluarkan dari gudang ke pabrik. Nah, di sini kita hitung semua variannya, varian kuantitas bahan baku, termasuk juga varian bahan baku itu sendiri, yang di metode pertama dihitung saat jurnal pembelian. Nah, di metode kedua ini di jurnal saat barang dikeluarkan dari gudang. Nah, yang pertama bahan dalam proses $12, yaitu harga standarnya dikali dengan kuantitas aktual 3.000 didapatlah 36.000. Kemudian varian kuantitas bahan baku ini didapat dari kuantitas standar atau kuantitas yang diperbolehkan dikurangin kuantitas aktual dikali harga standar, didapatlah 1.200. Selanjutnya varian bahan baku kepada mengurangi bahan baku, mengurangi inventory bahan baku. Di kredit yaitu harga aktual dikalikan dengan kuantitas yang diperbolehkan, yaitu 3.100, maka didapatlah 31.000. Nah, yang selanjutnya varian harganya. Yang di metode pertama varian harga dihitung saat jurnal pembelian. Nah, di sini varian harganya dihitung saat bahan baku dikeluarkan dari gudang. Didapat dari harga standar $12 dikurangin dengan $10 harga aktual dikali dengan kuantiti yang diperbolehkan yaitu 3.100. Maka didapatlah 6.200. Nah, kita cek di sini untuk jurnalnya antara debit dan kredit apakah sudah balance. Nah, 36.000 ditambah 1.200, 37.200, dan di kredit juga 31.000 ditambah 6.200, maka didapatlah 37.200. Maka jurnal ini sudah balance. Begitulah cara penjurnalan bahan baku dari metode pertama dan metode kedua. Sangat gampang dan kelihatan bedanya dengan hasil yang sama. Nah, selain penjurnalan bahan baku, kita juga harus mengetahui biaya standar untuk tenaga kerja. Nah, di data sebelumnya, di soal sebelumnya itu untuk beban gaji yaitu harga aktual dikali dengan jam aktual yaitu $15 dikali dengan 1.000 jam yaitu didapatlah $15.000. Gaji yang harus dibayarkan sama perhitungannya yaitu 15 kali 1.000 yaitu $15.000. Nah, di yang selanjutnya yaitu jurnal saat pendistribusian gaji. Nah, di sini kita menghitung varian tenaga kerja dan varian efisiensi tenaga kerja.
Yang pertama yaitu barang dalam proses. Barang dalam proses ini didapatkan dari jam yang diperbolehkan sebanyak 900 jam dikali dengan harga standar tenaga kerja $12, maka didapatlah $10.800. Nah, sebelum ke varian, kita masuk terlebih dahulu ke beban gaji. Beban gaji didapat dari gaji yang harus dibayarkan tadi, itu dibalik yang tadinya debit menjadi kredit. $15 dikali $1.000 didapatlah 15.000. Nah, yang pertama kita hitung adalah varian tarif tenaga kerja. Varian tarif tenaga kerja ini didapat dari harga aktual tenaga kerja dikurangin dengan harga standar tenaga kerja, didapatlah $3.000. Dan selanjutnya ada varian efisiensi tenaga kerja. Ini didapat dari waktu standar tenaga kerja, waktu aktual tenaga kerja dikurangi jam standar tenaga kerja dikalikan dengan harga standar tenaga kerja, didapatlah 1.200. Maka kita cek di sini apakah jurnalnya sudah balance atau belum. Nah, 10.000 tambah 800 tambah 3.000 yaitu 13.800 didapatkan, kemudian ditambah 1.200, totalnya 15.000. Sedangkan di kredit juga beban gaji 15.000. Maka di sini untuk saldonya atau untuk jurnalnya sendiri sudah balance. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.